Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ratna Haryanisi di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar tajwid kita, yaitu mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Salah satunya yaitu mengenai izhar. Ya. Izhar, apa itu izhar? Izhar menurut bahasa artinya terang atau jelas. Sedangkan menurut istilah, pengucapan nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa disertai dengan dengungan. Nah, bagaimanakah cara membaca izhar ini? Yang pertama adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan jelas sebagaimana makhraj atau sifatnya. Yang kedua, pengucapannya tidak boleh disertai dengan dengungan. Yang ketiga, hindari memantulkan nun sukun atau tanwin. Dan yang terakhir, hindari menghentikan pengucapan sehingga terkesan memutuskan huruf sebelum dan setelahnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh-contoh izhar. Kita harus tahu bahwa izhar di sini ada dua. Yang pertama adalah izhar halki dan yang kedua adalah izhar mutlak. Dan yang akan kita bahas di sini pertama kali adalah izhar halki. Dan untuk izhar mutlak bisa ditonton di menit ke. Oke, kita lanjut ya. Izhar halki. Kenapa dinamakan izhar halki? Karena huruf-hurufnya berasal dari halki atau tenggorokan. Apa saja huruf-huruf izhar itu? Huruf izhar ada 6. Yang pertama ada alif, ada ha, ain, ha, kha, dan ghin. Ya, itu semuanya adalah huruf-huruf halki atau tenggorokan. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. Contoh yang pertama untuk huruf alif seperti ini. Ini cara baca yang betul sesuai hukum izhar adalah dengan jelas. Min akhihi. Sekali lagi ya. Min akhihi. Nah, di mana huruf izharnya? Kita lihat di sini, kita lihat ada nun sukun enggak atau ada tanwin enggak? Di sini ada nun sukun ya. Nun sukunnya yang pakai tanda merah ini nun sukun, ketemu huruf izhar. Di sini huruf izharnya alif. Jadi ini harus dibaca izhar atau jelas. Min akhihi gitu. Nah, sekarang gimana biasanya pengucapan yang salah? Pengucapan yang salah misal seperti ini. Yang pertama dengan memanjangkan nunnya atau dengungnya. Min akhihi. Nah, itu salah, tidak boleh digunakan ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh dipantulkan seperti ini. Min akhihi. Tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh memutuskan nun dan huruf selanjutnya seolah-olah kita memutuskan huruf sebelum dan sesudah. Ya. Min akhihi. Ya, jadi ngalir aja ya. Min akhihi, harusnya begitu ya. Kemudian contoh yang kedua untuk huruf H. Di sini ada in huwa. In huwa. Itu yang betul ya, dibaca jelas nunnya berhadapan dengan huruf H, jadi jelas. Pembacaan yang salah. Yang pertama, misal in huwa. Kenapa salah? Karena itu ada dengungan ya. Jadi tidak boleh ada dengungan. Dan yang kedua, in huwa. Kenapa salah? Karena ada pantulan. Seharusnya tidak boleh ada pantulan. In huwa. Seolah-olah memisahkan huruf nun sukun dengan huruf H, jadi tidak boleh ya, ngalir aja. Untuk selanjutnya huruf ain. Misalnya ada contoh seperti ini, maka pembacaan yang benar adalah sami'un alim. Sekali lagi ya, sami'un alim ya. Jadi ainnya punya dhammah tanwin, di atasnya ada tanwin ketemu sama ain, itu izhar, dibacanya jelas. Nah, yang gimana yang salah? Yang salah misal
Sami'un alim. Salah karena didengungkan, tidak boleh didengungkan. Yang kedua misal Sami'un alim. Salah karena dipantulkan, seharusnya tidak boleh dipantulkan. Sami'un alim, ada jeda ya, harusnya ngalir aja, nggak usah dipisahin ya. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf H. Misal di sini ada contoh seperti ini, maka kita bacanya wa anhara, wa anhara. Nah, yang bertanda merah ini di sini ada nun sukun ya, ketemu dengan H, izhar, dibacanya jelas wa anhara. Pembacaan yang salah, misal wa anhara, salah karena ditahan digunakan, harusnya nggak boleh. Atau wa anhara, salah juga karena dipantulkan. Atau wa anhara, salah juga karena dikasih jeda, harusnya ngalir aja wa anhara gitu. Contoh selanjutnya untuk huruf kha. Di sini ada cara baca yang betul untuk kalimat ini atau untuk kata ini adalah qaratun khasiratun. Sekali lagi ya, qaratun khasiratun. Jadi di sini izharnya adalah ada tanwin dhamma di atas ta ya, di atas ta marbutah ketemu sama kha. Jadi dia juga izhar. Pembacaan yang salah contohnya karatun. Nah, salah ya, karena digunakan, nggak boleh harusnya. Atau karatun khasiratun. Kenapa salah? Mantul nun sukunnya, harusnya nggak boleh. Tanwinnya mantul, harusnya nggak boleh ya. Kemudian karatun khasiratun, itu juga salah karena dikasih jeda. Jadi biasanya yang ngasih jeda ini yang takut mantul gitu, takut nulnya mantul terus agak dipisahin. Nah, jangan, ngalir aja. Karatun khasiratun gitu. Dan contoh yang terakhir adalah di huruf lin. Misal di sini ada kalimat seperti ini, maka pembacaan yang benar adalah min ghislin. Sekali lagi ya, min ghislin. Contoh pembacaan yang salah, min ghislin, salah karena ada guna, harusnya nggak boleh ada guna. Atau min ghislin, nggak boleh ada kokola, nggak boleh mantul ya. Atau mil ghislin, salah, itu mah ikhfa ya, salah. Kemudian min ghislin ya, harusnya ngalir aja, jangan dipisahin gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk izhar halki atau izhar yang sering kita temui. Izhar yang kedua adalah izhar mutlak. Nah, izhar mutlak ini berbeda dengan izhar halki. Huruf-hurufnya tidak berasal dari tenggorokan. Nah, bagaimana terjadinya hukum izhar mutlak ini? Hukum izhar mutlak terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan waw dan ya dalam satu kata. Catatannya adalah dalam satu kata. Kenapa? Karena waw dan ya nanti itu masuk huruf idgham. Tapi ketika ada dalam satu kata, nun sukun dan tanwin ketemu waw sama ya-nya, maka itu dibacanya izhar mutlak. Kita langsung aja biar nggak bingung ke contohnya ya. Jadi dalam Al-Quran terdapat 4 tempat untuk izhar mutlak ini. Yang pertama, ini ada kalimat atau kata seperti ini. Ad-dunya, ad-dunya. Nah, lihat. Yang mana satu katanya? Satu katanya karena ad-dunya itu kan artinya dunia ya. Itu satu kata. Jadi ini ada dalam satu kata, makanya kita bacanya izhar ad-dunya. Nah, itu bacaan yang betul. Tidak boleh tidak boleh diidghamkan. Misal ad-dunya, tidak boleh. Atau ad-dunya, tidak boleh berdengung. Atau ad-dunya, tidak boleh dipantul. Atau satu lagi ad-dunya, tidak boleh dipisah gitu ya.
Sekarang yang kedua, ini ada kata seperti ini, bunyanun. Bunyanun itu satu kata, jadi ini bacanya idhar mutlak juga ya. Bunyanun. Nah, yang salah adalah bunyanun, tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan. Atau bunyanun, tidak boleh memantul. Bunyanun, tidak boleh dipisahkan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tempat yang lainnya adalah seperti ini. Kita bacanya yang betul adalah sinwanun. Sinwanun gitu ya. Ini satu kata, sinwanun satu kata. Jadi pembacaan yang salah adalah sinwanun, tidak boleh berdengung ya. Atau sinwanun, tidak boleh dipantul. Atau sinwanun, tidak boleh dipisah seperti itu ya. Dan yang terakhir, tempat ilgham mutlak itu ada pada kata qinwanun. Ini satu kata ya, qinwanun. Bacaan yang betul seperti itu. Tapi yang salah adalah qinwanun, salah, tidak boleh digunakan. Atau qinwanun, salah, tidak boleh memantul. Atau qinwanun, salah, tidak boleh dipisah seperti itu, ngalir aja ya. Ya, jadi untuk pembahasan izhar seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi lain bisa dibuka link YouTube kita, video-video kita yang lainnya. Semoga kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita untuk seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.